Untuk tahu saham itu reversalnya kapan, kita harus lihat beberapa indikator ya. Jadi ada dari sekian ratus emiten ya, sekian ratus saham, kira-kira mana nih saham-saham yang mau gerak cepat bisa memberikan cuan dalam waktu yang cepat dan signifikan. Persentasenya bisa langsung tinggi gitu ya. Jadi kalau udah beli di atas nyangkut, kita beli lagi di bawah dengan harga yang lebih murah ya. Dengan harapan ketika nanti rebound kita bisa jual dengan cuan. Tapi tidak berlaku untuk semua season. Belajar tentang analisa teknikal itu bisa membuat kita profit lebih daripada yang seharusnya. Yang penting adalah mindsetnya. Kita kalau trading bukan banyak-banyakan emiten, tapi kita harus fokus kepada goal utamanya. Bukan makin banyak emiten tuh makin cuan, enggak ya. Kadang makin pusing kan ya. Yang harus dipersiapkan oleh seorang trader yang terutama buat yang baru belajar. Hai my friends, selamat datang di Tiger Talk, podcast santai tapi penuh insight dari Maybank Sekuritas. Di episode kali ini kita akan ngobrolin pasar saham tapi dari sudut pandang yang agak berbeda nih. Nggak melulu soal grafik dan angka aja, tapi juga soal pengalaman, strategi, dan cara ngadepin market dengan kepala dingin dan strategi yang satset. Dan kali ini spesial banget karena saya udah kedatangan seseorang yang mungkin my friends udah nggak asing nih ya. Apalagi my friends yang suka mantengin konten-konten saham di sosial media. Yap, dia adalah seorang trader aktif, founder komunitas Satset Cuan. Please welcome Ci Helen Felicia. Hai my friends. Hai Ci, apa kabar? Baik. Senang banget nih akhirnya Ci Helen kita bisa ngobrol langsung. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya datang ke Maybank Sekuritas untuk Tiger Talk. Sama-sama. Seneng banget ya udah ketemu. Akhirnya kita bisa berjumpa di sini di Tiger Talk. Aku udah nggak sabar ya, penasaran mau tanya-tanya. Untuk membuka perbincangan kita pada hari ini, Ci, boleh aku nanya, Satset Cuan nih, kan Ci sebagai founder ya, Satset Cuan ini kan komunitas. Mungkin boleh dimulai dengan menceritakan awal mula terbentuknya Satset Cuan ini seperti apa dan kenapa namanya Satset Cuan nih? Apa nih latar belakangnya? Boleh diceritain? Boleh banget. Jadi gini ya my friend, perkenalkan saya dipanggil dengan panggilan Cici Satset karena ciri khas dari trading yang saya lakukan adalah Satset Cuan ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan cuan dalam waktu yang singkat. Jadi namanya satset ya, cepet aja gitu, nggak perlu lama-lama. Nah, bagaimana awal berdirinya dari Satset Cuan? Sebenarnya karena teman-teman sendiri yang memberikan julukan Cici Satset ya, itu awalnya. Jadi awalnya nggak kepikiran juga untuk membuat suatu komunitas, itu sebelumnya tuh belum terpikir. Karena memang pada keseharian saya aktif trading gitu. Nah, saya sering membagikan insight-insight ya, berupa technical analysis dan beberapa view lah mengenai saham di media sosial. Nah kebetulan di situ beberapa respon dari para netizen itu menjuluki nih saya dipanggil Cici Satset. Karena ya memberi julukan Cici Satset. Jadi dijuluki nih, bukan nyari julukan juga gitu. Akhirnya muncullah label itu ya, melekat di saya. Ya akhirnya karena saya terpikirkan ya udahlah pakai nama ini aja, orang juga familiarnya dengan panggilan ini ya. Maka dari itu karena banyak orang yang mengencourage nih, ayo Ci bikin komunitas gitu ya. Jadi akhirnya setelah berpikir cukup lama ya, saya memberanikan diri untuk membuka suatu komunitas belajar bersama-sama. Gimana caranya kita belajar trading bareng, bagaimana kita mendalami ilmu nih Satset Cuan itu kayak apa nih. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mencari cuan sehari-hari gitu di komunitas Satset Cuan. Jadi awalnya justru dari netizen yang menjuluki Satset Cuan. Padahal awalnya berarti sharing-sharing ya Ci ya. Cuma sharing aja, iseng aja. Tapi karena cuannya Satset makanya netizen panggil Ci Satset. Iya, dan kebetulan ada beberapa dari mereka nih yang mengikuti analisa saya hari ke hari. Tiap hari tuh ditungguin tiap pagi gitu. Padahal saya juga nggak expecting mereka menunggu ya, karena saya cuman sharing karena udah terlanjur analisa, ya udahlah saya bagiin ke semua orang yang mau lihat. Kan belum tentu benar juga ya. Ternyata day by day mereka nungguin tiap pagi gitu. Ci kok mana kok nggak sharing gitu ya. Terus akhirnya mereka beberapa ada yang mengikuti trading plan yang saya buat.
dan berhasil cuan, dan mereka istilahnya nunggu-nunggu nih terus-terusan tiap hari. Saya juga bingung ya gimana ya, dilanjutin nggak ya dalam bentuk komunitas. Akhirnya memberanikan diri untuk membuat komunitas tadi gitu. Oke, nah selanjutnya kalau boleh tahu satset ini gimana sih maksudnya dari satset cuan ini? Oke, jadi gini, di komunitas yang kita bentuk itu di situ di dalamnya terdapat kelas dan grup ini isinya bagaimana kita mengajak anak-anak atau orang-orang nih untuk belajar trading bareng setiap hari. Karena kalau setelah kita ikut kelas ya kan, kita kan butuh seorang pendamping gitu ya, gampangannya mungkin sebutannya mentor atau orang lah yang ditanyain gitu, apakah ini udah bener nggak ini posisi yang kita ambil, sesuai nggak ini masih sama trading plan kita. Nah, kadang-kadang mereka itu setelah belajar bingung gimana nerapin ilmunya itu ke dunia nyata nih, ke dunia trading yang sesungguhnya. Bagaimana kita benar-benar cari cuan dalam waktu singkat, bahkan hitungan detik, hitungan menit gitu. Nah, di situ perlu kayak suatu bimbingan gitu ya. Mereka merasa perlu adanya seorang mentor untuk mendampingi mereka nih trading sehari-hari gitu. Jadi disitulah komunitas ini ada. Jadi ada kelasnya, kemudian ada live trade-nya juga as a free service lah ya dari saya. Karena saya pingin menerapkan gimana caranya nih anak-anak dan orang-orang ini belajar sesungguhnya gimana ilmu ini bisa jadi duit gitu. Jangan sampai sia-sia gitu kan belajarnya. Belajar betul. aja, Jangan cuma teori. gitu, iya. Teori. Kalau teori mah gampang ya, kita bisa belajar di mana aja. Tapi benar-benar action plan-nya itu yang bisa menghasilkan cuan itu seperti apa realitanya. Bisa nggak nih beneran ilmu ini jadi duit gitu. Nah, Oke, berarti disitulah nanti saya membimbing mereka gimana caranya trading dengan menggunakan ilmu yang sudah dipelajari di kelas gitu. Oke, nah yang dipelajari ini berarti strateginya seperti apa nih Ci di dalam kelas itu? Apakah trading plan-nya tadi seperti apa? Terus kayak tools-nya atau apa kayak pendekatan teknikal kah? Isinya atau gitu ya. isinya gitu. Jadi gini, di kelas trading satset cuan ini sebenarnya terbuka untuk semua orang, semua all level gitu ya. Bukan hanya yang sudah pernah trading, tapi bahkan yang belum pernah sama sekali mengenal tentang friendly saham, ya. betul. Mengingat dulu bagaimana susahnya saya memulai belajar saham. Jadi dari situ salah satu yang menjadi motivasi saya ingin banyak orang juga belajar mengenal tentang bagaimana dunia saham itu. Nah, di kelas ini nantinya diajarkan pendekatannya menggunakan analisa teknikal. Jadi di situ akan belajar bagaimana sih membaca pergerakan sebuah harga. Kemudian membaca saham-saham mana yang kira-kira masih oke gitu ya. Dan bagaimana kita membuat trading plan, melihat kayak support, resisten, itu kan yang basic ilmunya. Dan bagaimana membaca money inflow, kemudian membaca kira-kira sih dari sekian ratus emiten ya, sekian ratus saham, kira-kira mana nih saham-saham yang mau gerak cepat bisa memberikan cuan dalam waktu yang cepat dan signifikan, persentasenya bisa langsung tinggi gitu ya. Gitu. Jadi di situ diajarin gimana caranya memilih saham-saham yang oke nih gitu, yang berpotensi nih untuk menghasilkan cuan dalam waktu cepat gitu. Nah, gimana tuh, Ci? Nah, itu kelasnya. Oke, Nggak jadi buat yang apa-apa, mau tahu saya lebih dalam, kasih aja boleh tips-tipsnya. tips sedikit lah. Gak apa-apa, pasti saya kasih spill. spill-nya ya. Jadi khusus buat my friends nih Buat my friends nih. Jadi untuk bagaimana kita mengenal, kita harus pertama kita belajar untuk membuat yang namanya kotak watchlist. Jadi buat suatu daftar emiten-emiten mana saja yang kita biasa tradingkan, itu dulu dipilah. Nah, dari watchlist itu nanti kita belajar menganalisa. Nah, setelah belajar menganalisa, nanti kita akan paham nih pergerakan setiap saham tuh tentunya beda-beda ya. Dan kita harus belajar mengenal karakter saham. Selain karakter saham, kita juga harus belajar mengenal karakter kita sendiri. Jadi seorang trader itu harus bisa mengenali karakternya dia. Itu dia lebih cocok ke arah mana stylenya. Apakah yang pertama ya dari profil resiko. Pertama, apakah profil resikonya itu yang high risk atau yang tipenya moderate di tengah-tengah. Ya bisa high risk juga, bisa nggak terlalu high risk juga. Jadi di tengah-tengah agak sedikit konservatif. Nah, tapi yang ketiga adalah konservatif. Jadi di sini nanti ketika kita udah mengenal 3 tipe ini, kita nih masuk kategori yang mana gitu. Apakah kita memang seorang yang high risk profile? Nah, itu nanti akan mengerucut lebih kecil lagi kepada pilihan-pilihan saham yang cocok untuk kita tradingkan gitu. Karena tidak semua saham itu kita
bisa handle gitu ya untuk pergerakannya. Nah itu tergantung dari profil resikonya. Jadi profil resiko ini nanti harus dikenali dulu di depan. Jadi itu kayak assessment di awal gitu sebelum kita melakukan trading. Harus ada self assessment as a trader. Nah setelah kita tahu karakternya seperti apa, barulah kita menyusun trading plan yang sesuai dengan profil resiko tadi. Nah kalau yang memang katakanlah contoh ya yang konservatif, ya bisa mungkin masukin ke kotak watchlist itu saham-saham masuk kategori big bank yang market capnya gede, Blue pergerakannya chips ya. betul blue chip dan tidak terlalu Volatile. volatilitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi alangkah baiknya kita harus tahu dulu ya, kita lebih cocok yang mana. Nah kalau misalkan yang tergolong yang high risk nih, boleh kita masukkan ke dalam watchlist kita saham-saham yang third liner, mungkin second liner yang pergerakannya agak sedikit volatile gitu ya. Jadi di situ kita kan bermain dengan kecepatan, dengan speed gitu. Nah itu nanti tergantung dari masing-masing orang, jangan dipaksakan juga. Nah yang penting adalah mindsetnya, bahwa kita kalau trading bukan banyak-banyakan emiten, tapi kita harus fokus kepada goal utamanya. Kalau di saat secuan itu akan diajari mindsetnya bahwa kita tujuannya adalah porto growth, bukan banyak-banyakan emiten. Bukan makin banyak emiten tuh makin cuan, enggak ya. Makin Kadang makin pusing pusing ya. kan ya. Ngurusin 1 sama Iya. 5 itu lebih pusingan ngurusin 5 daripada Betul. 1. Apalagi puluhan ya kan. Nah merapikan porto, menata porto, membagi-bagi porto, mana porto yang untuk investing, mana porto yang cocok untuk scalping atau mungkin hanya untuk trading satset, berapa porto yang untuk swing trading kayak gitu. Jadi diajarin menata beberapa hal yang mungkin itu dianggap sepele gitu. Jadi itu di awal harus dibenerin dulu mindsetnya. Setelah itu benar baru kita masuk ke bagaimana membuat trading plan, bagaimana nanti kita action plan-nya. Karena belum tentu loh kita itu kadang-kadang bikin trading plan, action plan-nya tuh sesuai ya kan. Udah dikasih tahu nih stop loss-nya di sini. Ternyata kayak kita sering trading itu by harapan ya. Udah kayak tahu merah, udah tahu mau terjun bebas, tapi kayak masih ditahan-tahan gitu. Masih siapa tahu besok naik, siapa tahu lusa naik, siapa tahu gini. Nah karena siapa tahu tadi akhirnya banyak orang yang terjebak di dalam porto yang merah dalam, akhirnya makin panik dan makin gak fokus tradingnya dan bingung dalam mengambil action plan. Akhirnya banyak saham yang terbengkalai, nggak diurus dengan baik gitu ya. Akhirnya portonya berantakan dan sebagainya. Jadi itu penting banget, harus dari awal tuh harus benar dulu. Nah bagaimana yang udah terlanjur nih, bisa nggak dibenerin? Ya tentunya bisa ya, tapi harus dengan dengan belajar dulu, kemudian dirapihin portonya, harus ada yang dipangkas, mana yang di switching dengan saham apa gitu. Jadi ada memang saham-saham yang tidak perlu dipertahankan, nggak semua saham tuh harus kita pertahankan. Ada yang memang waktunya untuk dilepas, ada yang memang waktunya untuk dibeli. Jadi harus bisa menentukan mana yang kita mau keep dan mana yang tidak. Jangan semua di keep ya, nanti porto kita udah kayak running trade gitu. Running trade bisa kalah nanti. Itu definisi cinta tidak harus memiliki ya, my Nah friends. betul. Memandang aja ya. Iya, walaupun udah cinta tapi kalau misalnya harus dilepaskan, ya lepaskan ya, my Lepaskan, friends kita ya. harus rela ikhlas ya. Karena kalau gini ya, konsep dari trading satset sendiri nanti di situ di kelas tadi saya lanjutkan, ada diajarin juga harus bisa membaca market cycle gitu. Jadi gini, tidak semua saham itu kalau kita itu nyangkut itu perlu di averaging down. Itu contoh prakteknya. Kenapa kita belajar market cycle? Supaya tahu kita itu entry di season yang mana gitu. Dan saham itu kan ada siklusnya ya. Nah kalau kita masuk di siklus yang salah, berabe itu. Jadi kita apapun yang kita lakukan untuk average down itu akan jadinya buang-buang uang aja. Jadi nggak ada hasilnya dan kita juga nggak bisa balik lagi ke atas. Nah ada saham-saham yang memang di siklus tertentu itu layak untuk di average down. Jadi istilah-istilah average down mungkin ada familiar ya buat teman-teman di sini ya. Jadi kalau udah beli di atas nyangkut, kita beli lagi di bawah dengan harga yang lebih murah ya. Dengan harapan ketika nanti rebound kita bisa jual dengan cuan. Tapi tidak berlaku untuk semua season. Dan itu harus tahu posisinya, beneran nggak ini bisa di average down atau enggak. Nah ini berangkat dari pengalaman saya, nanti saya cerita deh. Pengalaman average down sia-sia saya tuh kayak apa. Makanya saya nggak pengen banyak orang tuh terjebak kayak gitu. Jadi nggak semua saham bisa di average down, nggak di setiap season bisa meng-average down. Iya betul. Nah berarti kan tadi Ci bilang awalnya harus punya kotak watchlist gitu ya. Nah
selain dari profil risk untuk menentukan kotak watchlist, ada lagi nggak Ci? Biasanya ada yang dilihat nggak? Misalnya kayak kondisi makro yang lagi terjadi atau kayak yang lagi happening itu juga Ci lihat itu nggak sih? Ada. Jadi semua story yang terjadi di market ya, terutama market global, itu kita harus pantengin juga ya, harus lihat, harus ikutin. Sektor-sektor apa nih yang akan terdampak, karena mau nggak mau itu akan mempengaruhi ya pergerakan market di Indonesia gitu tentunya. Apalagi saham-saham yang korelasinya erat dengan IHSG kayak gitu. Jadi terutama kayak contohnya aja kebijakan kemarin yang lagi hype perang dagang nih ya, isu yang lagi hot-hotnya kemarin. Kemudian sekarang juga lagi ada perang antara Iran ya dengan Israel dan lain-lain. Itu nantinya akan berpengaruh nih kepada pergerakan saham-saham tertentu gitu. Jadi asal kita itu jeli, kita bisa mencari peluang set di setiap season itu. Jadi kita harus belajar bagaimana ride the wave ya, jangan against the wave gitu. Jadi kalau memang itu seasonnya lagi turun, ya kita cari peluang-peluang di bawah yang mana di mana itu ada support ya. Contoh waktu kejadian trading halt kemarin ya, ini waktu itu kan kita libur nih ya, Lebaran. Nah kita nggak tahu nih nanti market buka kayak apa nih hebohnya. Itu kita udah dengar berita-berita di luar, kita baca bahwa perang dagang ini jadi bukan isu yang main-main nih. Bahkan market-market di luar sudah pada kolaps ya, waktu itu merah banget gitu. Kita juga bertanya-tanya nanti ketika market open ini kayak apa. Nah ternyata memang terjadi ada satu kebijakan baru nih dari bursa ya, waktu itu mendadak ya, bahwa ada perubahan nanti trading haltnya seperti ini, aturan ARA ARB, wah itu kayak bikin orang panik nih di depan ya, belum nih nanti market kayak gimana, kita kan belum terbayang ya. Nah di komunitas Sasecuan itu saya udah memberikan briefing hari sebelumnya, sehari sebelum buka market itu saya memberikan review market, nanti ketika buka what to do. Jadi saya mengarahkan bahwa jangan ada panik-panik dulu. Yang penting trading itu adalah kita harus bisa menguasai psikologi. Kalau psikologi kita tuh nggak dikontrol dengan baik, maka hasilnya nggak bisa maksimal ya. Itu kelihatannya klise tapi itu it's real gitu. Jadi makanya waktu malam harinya itu saya screening dari sekian ratus emiten, kira-kira nih nanti ketika market buka dan kemungkinan ada trading hold, saya harus kasih arahan seperti apa gitu. Itu saya merenung semalam-malaman tuh. Nah akhirnya saya memberikan review malam harinya, nanti ketika open market perhatikan nanti ada 4 big bank itu dan 1 saham Antam. Jadi saya cuma kasih 5 stock pick di hari itu untuk besok harinya nih. Jadi di hari itu, di hari trading halt itu semua kan udah panik ngeliatin, ini kita tunggu di ARB, aduh gitu kan. Udah panik di jam 9 pagi itu saya udah 9 kurang, bahkan jam 8 tuh saya udah di depan laptop nih ya, nungguin semuanya dan preparing dan nyiapin jangan sampai anak-anak ini panik gitu yang di grup. Nah akhirnya dari semua stock pick itu saya kasih level-level beli di bawah. Jadi jangan takut ketika kita diberi kesempatan, kita harus jeli ngelihat peluang. Nah kebetulan di komunitas kami juga ada beberapa yang bisa ikutin live trade ya. Jadi mereka juga udah nungguin nih stock picknya, udah dikasih trading plan juga. Mereka nggak takut gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang agak ragu-ragu juga saya kasih arahan jangan masuk dulu kalau ragu-ragu. Tapi buat kalian yang udah biasa dan udah belajar di kelas, jangan ragu-ragu. Justru ini golden moment yang jarang terjadi gitu. Nah akhirnya ada yang beberapa beli itu BBRI ya dan beberapa saham big bank lainnya. Terus kemudian ada yang beli Antam nih, waktu itu Antam masih di sekitaran 14 berapa ya waktu itu. Nah itu masuk dalam satu stock pick saya. Menurut saya itu menarik banget gitu. Karena saya melihat pergerakan gold secara global. Sekali lagi karena tadi pertanyaannya apakah melihat secara global market? Yes, melihat. Jadi di situ nanti kalau kita bisa melihat global market, kita bisa melihat peluang yang lebih dalam gitu. Apa sih saham mana sih yang kira-kira bisa memberikan cuan luber gitu. Nah entah gimana waktu itu Antam belum ada akumulasi memang ya. Nah saya melihat tuh menarik banget karena itu sudah di titik yang cukup bisa untuk mantul gitu ya. Area demand dan ada beberapa analisa lainnya pergerakan emas secara global tuh seperti apa. Saya cukup optimis nih dengan Antam, waktu itu masih kayak nggak menarik mungkin ya ataupun belum rame ya, belum dilirik gitu loh. Tapi saya udah ngomong karena udah ngomongin emas dari tahun lalu nih ya di grup, selain memberikan insight tentang saham di Indo, di grup saya juga saya sering memberikan insight tentang market global, tentang pergerakan emas, misalnya tentang US dollar dan lain-lain tuh
berguna banget. Jadi intinya belajar tentang analisa teknikal itu bisa membuat kita profit lebih daripada yang seharusnya. Contoh dari yang tahun lalu itu kita sering membahas tentang pergerakan emas ya. Emas ini akan rally nih, naik nih sebelum heboh sampai 2 juta. Itu di grup Live Trade Saskatchewan saya udah encourage beberapa member-member ya yang tergabung di komunitas untuk segera beli emas fisik. Masih cicil aja karena ini bentar lagi akan rally. Itu udah kelihatan dari modelnya, dari teknikal. Sekalipun kita belum dapat momen meledaknya tuh belum gitu. Jadi suruh saya mengencourage untuk tetap nabung karena ini akan ada saatnya nggak lama lagi ini bisa meledak. Tapi timing pas tanggalnya kan kita nggak tahu nih. Dan ternyata bener rally kan kayak gitu. Nah itu mereka dapat cuan juga dari sana selain dari saham ya. Jadi apa yang berkaitan dengan cuan ya nanti bisa dibahas di situ gitu. Judulnya Saset Cuan ya. Iya, Saset Cuan. Jadi penting ya Ci berarti mengkombinasi pengetahuan update global ini lagi ada apa sih, terus dikombinasi dengan technical juga. Jadi langsung mantul ya tadi sahamnya. Antamnya juga kan setelah hari tanggal 8 April itu rally sampai hari ini udah dapat profit 50%. Dari April ya, itu lumayan lah. Itu hanya dengan memperhatikan kondisi global sih sebenarnya dan teknikal. Oke, nah Ci tadi kan kita udah bahas strategi. Nah sekarang kita jujur-jujuran ya Ci, serem ya, kayaknya serius banget nih. Dari sekian banyak pengalaman trading, ada nggak satu momen yang paling nggak bisa dilupain? Entah itu karena cuan gede banget atau sebaliknya justru rugi tapi yang bisa jadi pelajaran ya. Mungkin tadi Ci juga sempat mention ya average down yang sia-sia. Nah mungkin boleh diceritain nih. Boleh banget. Jadi gini ya my friends ya, dunia trading itu nggak selalu manis ternyata. Banyak pahitnya juga ya. Setelah mengalami pahit getir dan berliku-liku jalannya bisa menemukan satu resep seperti sekarang ini. Banyak hal yang udah dilaluin tentunya ya. Dulu dari awal trading itu pertamanya memang manis ya. Gampang banget dapet cuan ya kan, tinggal pencet-pencet dapat 100% gitu. Nah, ternyata tidak semua season kita tuh bisa profit seperti itu. Nah, ada season di mana saya mulai mengalami nih ketika belum belajar benar-benar ya tentang saham. Saya tuh beli sembarangan aja, pokoknya apa dasarnya kata orang gitu ya, mengikuti rekomendasi dari orang lain dan sebagainya. Nah, ketika ada satu season saham itu mulai turun nih. Dan saya mulai terjebak di dalamnya. Saham-saham saya juga saya nggak bisa monitor dengan baik ya. Saya juga nggak paham teknikal waktu itu, belum belajar lah istilahnya. Nah akhirnya saya dengar sekilas gitu bahwa kalau misalnya nyangkut average down aja supaya bisa cuan gitu. Oke, jadi setiap turun 3 titik saya double lotnya. Kadang turun ya seneng-senengnya aja ya. Kadang turun berapa saya tambah lagi dan tambahnya itu nggak kira-kira. Akhirnya saya double. Akhirnya lotnya jadi bengkak banget. Itu sahamnya masih ingat saya sampai hari ini, ACST itu namanya. Sorry ya nggak mau nyebut nama tapi ini kan true story buat cerita-cerita aja. Jadi saya sempat nyangkut di ACST dan tuh lotnya jadi banyak banget karena saya nggak tahu caranya. Bagaimana ini layak gak di average down ya, ketika saham lagi downtrend terus kita berusaha melawan arus, nah itu kita akan makin tenggelam. Kalau kita nggak tahu kapan dan indikator tertentu nih yang bikin dia balik arah ya dan lain-lain itu akan membuat kita bisa terjerumus lebih dalam gitu. Udah harusnya cut loss, kita nggak mau cut loss, kita pertahanin malah nambah akhirnya jadi bengkak banget gitu. Dan untuk tahu saham itu reversalnya kapan, kita harus lihat beberapa indikator ya. Jadi ada akumulasi lagi nggak, terus kemudian apakah ada pola-pola reversal misalkan double bottom atau apa, itu istilah teknikal lah ya. Jadi kalau misalnya mulai ada indikasi untuk balik arah dan sebagainya ya itu mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk mulai average down. Tapi kalau misalkan itu saham lagi terjun, ya jangan nangkep pisau jatuh, nanti kita makin dalam lukanya makin berdarah gitu. Lepasin aja dulu, nanti kita bisa cari titik beli yang lebih baik atau switching ke saham lain yang lebih menjanjikan dan pergerakannya juga lagi oke gitu. Oke, jadi nggak semua saham di setiap kondisi itu bisa di average down ya. Betul. Tadi kan Ci bilang karena dengar-dengar aja nih dari orang, makanya kalau misalnya mau cuan, kalau biasanya berlindung di balik kata lagi diskon nih sahamnya, padahal belum tentu itu adalah diskon ya. Ci ya.
Jadi super trap Iya. ya my friends ya. Ada lagi sih sebenarnya. Ada lagi Itu Ci. yang cerita nyangkut ya. Oke. Nah, kita kan kepengennya kalau saham cuannya beggar dong, blueber dong, ya Iya. kan. Nah, sering nggak dengar kata-kata bisikan? Saya pernah loh yang zamannya dulu itu ya, oh ini ada bisikan A1 nih katanya. Apa nih saham ABCD lah ya, saya nggak sebut namanya. Kalau misalkan mau nih cuan luber, kamu beli saham ini deh gitu. Ini bisa dibawa ke sini loh. Nanti kalau udah arah-arah nggak bisa masuk katanya gitu. Oh gitu, iya berarti siapin aja uang sekian M gitu. Hah beneran? Iya, padahal saya juga nggak tahu nih saham apa ya kan. Terus perusahaannya kayak gimana, nggak tahu. Jadi emang nggak dianalisa, tapi murni trading berdasarkan bisikan gitu. Jadi percaya aja loh dengan pom-pom berani. gitu ya Ci, di pom-pom. Sebenarnya nggak dipom-pom, justru nggak boleh banyak orang tahu nih. Katanya ini belum gerak Bisik gitu, aja, belum gerak nih, literally. belum gerak. Jadi mumpung belum gerak nih, sekarang masuk nih sekian gitu. Nah saya belum paham artinya ada saham yang liquid dan tidak liquid. Saya terjebak di dalamnya, di dalam saham-saham yang tidak liquid tadi. Dan saya nggak tahu nih bahwa jualnya itu kan susah, exitnya dan sebagainya. Dan ternyata info A1 itu nggak sepenuhnya betul gitu ya. Emang sih naik sempat, cuman akhirnya malah terbuang ke bawah terus gitu. Jadi akhirnya malah dalam. Jadi malah jadinya loss, bukan yang kepengennya aslinya pengen cuan. Akhirnya malah jadi loss dalam dan gak bisa keluar gitu. Dan lossnya udah gak main-main tuh, itu banyak banget lossnya. Karena mengikuti bisikan, gak mau analisa sendiri, gak mau belajar. Terus juga gak ngerti artinya likuiditas. Ya itu tadi, terjebak dan itu sakit banget ya. Cut loss segitu tuh sakit banget. Jadi penting mengenali profil kita seperti apa dan juga tahu apa yang kita beli, jangan kayak beli kucing dalam karung ya my friends. Ya. Jadi itu tadi hal-hal yang membuat Cihel trauma gak sih? Tapi enggak lah ya. Sempet loh. Sempet trauma? Iya, namanya ada gak sih yang pernah dengar kena mental ya? Sempet kena mental. Jadi sempat berhenti trading selama mungkin 2 minggu, bisa lebih juga ya. Saya lupa juga berapa lama, tapi yang pasti ada momen di mana saya tuh sampai gak kepengen trading gitu, karena sakit hati banget gitu. Sampai sakit hati. Sakit hati lah, iya itu duit kan soalnya ya. Nah, berarti berangkat dari situ akhirnya Ci mulai mempelajari sendiri ya, maksudnya ya, kayak bertekad. Justru itu jadi titik balik. Saya gak mau lagi kayak orang bodoh gitu. Jadi akhirnya, karena ini uang ya, jadi saya memperlakukan trading itu bukan seperti bermain atau apa. Ya ini memang benar-benar saya ingin menghasilkan sesuatu, ingin aset saya bertumbuh. Jadi saya harus belajar dong gitu ya. Seperti kita set up a business gitu. Kalau kita set up bisnis, kita harus punya modal, kita harus siapin skillnya ya kan. Terus kita harus buat plannya. Jadi saya juga harus menguasai 3 hal ini dong. Kalau kita mau mengembangkan ya uang kita melalui dunia trading saham, maka kita harus siapin modalnya, kita siapin skillnya, yaitu belajar nih ya. Mau ikut kelas siapa aja, pokoknya belajar aja, baca buku, dengerin webinar, ikut kelas. Terus kemudian yang ketiga adalah siapin planningnya. Nah kalau kita bikin bisnis plan kan kita harus tahu nih sebelum kita inject money ya kan, kita bikin perhitungan dulu dong. Misalkan kita investing 1M ya kan, kita ada bikin project ini nih untuk bisnis. Nah kita mau ROI berapa lama, kita mau break even berapa lama, nanti revenue-nya seperti apa, planning bisnisnya mau dibikin bagaimana nih supaya kita bisa profit segitu gitu. Sama, jadi di trading itu kita memperlakukan itu seperti bisnis. Jadi kita harus menyiapkan planningnya. Kalau kita mau investing ataupun trading di saham ABCD ya kan, kita harus hitung kira-kira risknya seperti apa. Nah cuannya seperti apa. Nah satu hal yang harus dipersiapkan oleh seorang trader yang terutama buat yang baru belajar, sediakan adalah room for error ya. Sediakan ruang untuk kita tuh berbuat salah. Jadi ketika kita buat salah, kita tuh nggak kaget, tapi kita udah prepare, emang kita tuh bakal salah kok gitu. Jadi ruangan ini kita tuh sudah siapkan. Jadi ketika kita buat salah, kita tuh nggak kena mental, kita emang ready for that. Jadi istilahnya buat tips ya, ini buat my friends yang baru belajar mungkin. Jadi sediakan sejumlah uang yang kalian memang rela untuk hilang. Siapa sih yang rela kehilangan uang? Sebenarnya nggak ada ya. Tapi at least resiko itu bisa terukur dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan dulu sebelum kita apalagi belajar. Ya orang yang belajar aja bisa salah, apalagi kalau kita nggak belajar gitu.
Itu sih Oke, tipsnya. jadi tipsnya sediakan room for error ya Iya. dari Ci Helen. Iya. Nah, tadi kan Ci juga udah share pengalamannya apa sih yang bikin Ci sampai trauma ya kan mungkin my friends bisa pelajari nih nggak perlu mengalami yang mungkin pernah dialami oleh Ci Betul. Helen ya. Jadi terima kasih ya Ci ya sudah dibagi Oh ya. iya, Jadi sama-sama. jadi mungkin my friends nggak perlu mengalami itu langsung bisa dipraktekin nih mindsetnya, mindset for growth tadi ya. Iya. Walaupun trauma tapi Ci memutuskan untuk belajar ya. Iya, belajar. Nah, Ci selanjutnya kita mungkin ini agak personal sedikit ya Ci ya. Aku penasaran kalau misalnya udah cuan. Nah, biasanya nih kalau boleh tahu uangnya dipakai buat apa nih Ci? Kan ada yang self reward, terus kayak buat liburan atau misalnya hobi atau Ci di reinvest atau di tradingin lagi sih. Oke, jadi gini. Pertama-tama karena fokusnya di sini saya ingin mengembangkan porto ya, mengembangkan aset. Jadi saya harus memilah-milah nih cuannya nanti sebagian ada yang ditarik dipindahkan ke porto lain. Istilahnya di reinvest betul. Tapi ini di retrading. Ya, retrading ya, Ya, tapi retrade. tidak semua di compounding seperti itu ya. Ada bagian yang memang kita harus withdraw sehingga kita bisa menikmati sebagian. Terserah itu untuk apa. Tapi kalau untuk saya sih untuk traveling gitu ya, untuk hobi itu harus ada sebagian lah. Buat hiburan ya, kalau kita trading terus kan bosen juga. Iya. Jadi kita harus belajar menikmati gitu. Selain kita belajar mencari cuan, kita harus belajar menikmati gitu. Nah, memindahkan sebagian profit ke porto lain nih ya. Jadi kita bisa punya 1-2 porto lagi nih untuk mengalokasikan itu untuk belajar scalping, belajar trading gitu. Jadi tidak mengganggu modal utama misalkan kayak gitu. Itu awalnya bisa seperti itu. Jadi kalau saya sih dipisah ya. Jadi saya ada punya 1 porto khusus yang memang saya tidak scalping-kan. Jadi memang ini ada 1 porto yang saya istilahnya untuk backtest. Jadi saham-saham beggar. Saya punya watchlist saham-saham mana yang bisa beggar. Jadi saya cukup suka mencari nih, cukup suka mencari saham-saham mana yang berpotensi beggar. Sebenarnya di kelas Satset Cuan itu saya juga mengajarkan gimana caranya kita mencari saham-saham yang berpotensi beggar dalam hitungan menit. Jadi nggak perlu mencari tahu sampai panjang lebar, itu kita bisa tahu potensinya ya. Dalam waktu sekian detik kalau udah biasa analisa itu udah bisa kelihatan. Oh ini beggar, ini nggak beggar. Boleh tanya nanti mungkin di komunitas trading Satset Cuan saya sering sharing saham-saham beggar tuh apa aja nih. Ini bisa beggar, ini enggak, ini bisa ke sini, itu kelihatan. Jadi saya juga sharing itu di teman-teman di kelas saya. Saya pingin belajar juga sama-sama dengan mereka. Buktiin kalau memang ini beggar, kalian punya 1 porto untuk tes. Jadi saya punya 1 porto itu untuk ngetes gitu. Contoh ada saham dulu energi ya. Energi itu saya backtest dari harga 100 sekian lah, 120-an. Saya lihat di situ kayaknya bakal jadi 1 pijakan bukan energi bisa lompat jauh ke 400. Jadi target beggar saya itu ke 400 gitu. Nah itu ada 1 porto khusus yang memang saya keep buat itu. Saya pengen tahu nih beneran nggak nih analisa saya tuh nyampe. Ternyata beneran nyampe di 400, abis itu setelah itu koreksi dalam. Nah itu ada salah satu, yang lain lagi banyak ya, ada Pani juga di dalamnya tuh juga analisa sendiri sih. Waktu itu ada beberapa sih, ada Pani, ada Cuan, ada dan beberapa yang lain ya, ada SSIA. Nah tapi kan nggak bisa semua dibeli gitu. Ya peluru kita kan terbatas, jadi kita harus pilih mana yang kita mau alokasikan. Jadi harus berani memutuskan dengan cepat, itu sih kunci dari Satset. Jadi mindsetnya tuh kita harus belajar memutuskan sesuatu tuh dengan cepat gitu. Jadi gimana memutuskan sesuatu dengan cepat? Kita harus belajar menganalisa sedemikian rupa sesering mungkin sehingga kita tuh processing datanya tuh cepat gitu. Jadi kita tahu ini oke, ini nggak oke gitu. Jadi bisa karena terbiasa ya, Ci, sering lihat ya. Semakin sering semakin bagus gitu. Nah kalau tadi kan Ci bilang ada 1 akun utama untuk backtest ya. Nah biasanya time frame-nya itu Ci misalnya ini kita tahu ini Ci menganalisa ini ada potensi beggar gitu. Nah biasanya ada nggak sih time frame ini biasanya dalam jangka waktu sekian setiap saham beda-beda atau kayak ada rumus atau kayak average timingnya itu berapa lama sih? Mengenai timing sih bisa kita perkirakan sih gitu. Jadi memang ada, itu kan bisa dilihat dari backtest history dan ada story apa enggak dari saham tersebut gitu. Jadi kita bisa estimate sebenarnya dan secara pembalikan arah, pembalikan waktu itu kan juga ada ilmunya ya. Kebetulan memang sempat belajar dulu juga. Tapi
lepas daripada itu sih saya memperkirakan bisa, tapi exactly persis di tanggal berapa itu ya belum ada yang tahu ya. Setahu saya begitu ya. Tapi kalau estimate time bisa sih saya perkirakan gitu. Biasanya Ci memberi toleransi waktu kepada suatu saham untuk ini masih aku tungguin nih misalnya, itu berapa lama, ada jangka waktunya mingguan atau bulanan? Maksimal setahun. Maksimal setahun, oke. Berarti misalnya kayak Ci backtest nih di akun yang tadi sahamnya ternyata dalam setahun misalnya nggak bergerak, berarti Ci akan ganti atau gimana? Tergantung dulu. Kalau pergerakannya masih oke, saya masih bisa tambahin extend waktu gitu ya. Jadi time frame itu fleksibel ya Ci ya, tergantung saham sama tadi seasonnya mungkin ya, sedang dalam season seperti apa. Tadi kan ngomongin Satset Cuan itu kan komunitas ya, tapi sebenarnya Ci Helen ini ternyata my friends juga menulis sebuah buku yang berjudul Satset Cuan. Benar nggak Ci? Benar banget. Mungkin boleh nggak dikasihin atau di-spill sedikit bukunya ini, garis besarnya membicarakan tentang apa sih Ci, dan juga kenapa sih my friends harus baca buku ini gitu. Oke. Jadi boleh dikasih lihat ini bukunya. Nah, ini aku sudah punya. Jadi buku ini saya khusus dedikasikan buat teman-teman semua. Saya ingin teman-teman di sini bisa belajar dengan mudah. Karena saya dulu itu pernah mengalami satu season di mana awal dulu belajar saham, itu saya tuh mengalami kesulitan ya, karena angka-angkanya banyak banget, terus kemudian tulisannya juga deket gitu, kurang visual gitu. Jadi saya ingin menciptakan suatu buku yang representatif, yang visual banget, yang tidak membuat teman-teman bingung gitu, dan sebisa mungkin praktikal, karena saya orangnya adalah orang yang praktikal. Saya nggak ingin terlalu lama dan terlalu bertele-tele dalam suatu teori. Saya ingin teman-teman belajar dengan cepat, nggak buang-buang waktu, dan bisa langsung praktek, bisa langsung cuan gitu aja. Oke, jadi sebenarnya ini ya Ci ya, kayak merecap juga strategi Satset Cuannya juga di dalam buku itu ya Ci ya. Jadi gimana caranya kita melihat support di mana, itu dari basic lah ya. Dari istilahnya buat kalian para my friends yang baru belajar ataupun yang sudah pernah belajar, saya rekomendasi boleh baca buku ini. Semoga bisa menambah insight dan makin satset gitu ya. Bukunya applicable gitu ya. Applicable untuk dan yang baru mau trading. Betul. Karena gini ya, banyak orang itu memang ingin cuan tuh cepet gitu, tapi bingung gimana cara milihnya gitu loh. Nah dari situ saya kan belajar mengajarkan bagaimana caranya teman-teman melihat nih, contohnya dari sekian ratus emiten atau 10 emiten deh, screeningnya tuh gimana caranya. Kok tahu yang ini mau gerak, yang ini enggak. Biasanya itu yang agak sulit sih menentukan dari sekian 800-an saham ini gimana sih dapetin. Belum tentu yang bagus itu mau bergerak cepat, bergerak naik gitu kan. Nah itu kita bisa membantu lah. Saya ingin membantu gimana sih cara saya melihat suatu saham tuh kayak mau gerak nih. Jadi ini is a good time untuk masuk sekarang gitu. Nah itu ada saya guidance di ini ya, di live trade itu tadi. Nah secara step by step itu saya juga ada membimbing beberapa murid saya juga. Dulu ada yang pernah ceritanya loss dari ratusan juta, dari uangnya sampai tinggal 20-an juta ya. Datang ke saya pengen belajar. Ekspektasinya pengen balikin modal, well yang nggak ada yang salah, tapi jangan expect too much, jangan cepat juga. Tapi I think kalau kamu belajar dengan benar itu possible gitu. Dan secara waktu berjalan nih, setelah ikut kelas dan dia berusaha dengan rajin juga ikut trade, live trade, terus dia setiap hari actively trading juga. Dan kebetulan saya juga ikut monitor nih. Nah saya juga lihat perkembangannya hari ke hari nih. Dan itu amazingly dari modal yang cuma 20-an ya, itu belum bolehin TPE, belum bolehin nambah modal dulu ya. Jadi stay dengan modal yang ada aja, karena saya tahu pasti sakit ya, kehilangan dari ratusan juta tinggal 20 itu ngembalikan mentalnya aja susah, apalagi modalnya gitu kan. Semua saya kembalikan dulu dari mentalnya. Mentalnya harus di build up dulu, habis itu baru didampingin ya bagaimana trading lagi kayak gitu. Dan saya bantu untuk monitor gitu. Nah untungnya dalam waktu yang cukup singkat, dia nggak sampai, mungkin tuh dari Juli Agustus September Pak, itu udah mulai recover ya. Modalnya udah mulai kembali, dan endingnya terakhir saya bolehin dia top up mungkin di angka ketika dia udah profit sampai 200-an lebih ya, seingat saya itu baru boleh top up, tapi nggak usah banyak-banyak gitu. Dari situ akan digulung terus, tapi dia kayak suka ngambil self reward, beli kosmetik, beli apa gitu kan dari hasil cuan. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi jangan semua diambil, nanti akan susah gitu. Akhirnya bisa
profit sampai 400 lebih ya. Akhirnya kembali lagi modalnya dan malah dikasih lebih daripada itu. Ya itu tapi nggak mudah dan nggak semua orang tuh bisa juga gitu untuk punya mental kembali lagi seperti itu. Ada banyak story lah. Jadi ceritanya ada juga yang tradingnya sehari-harinya tuh cuman di angka sekitar bukan cuman karena di sini kan trading capacity-nya tiap orang beda. Nah kebetulan ini sebenarnya punya dana yang lebih tapi sehari-hari mungkin di sekitaran 20-an juta. Nah itu profitnya itu mungkin di angka ratusan ribu lah ya sehari-hari. Nah karena ikut kelas, kemudian saya lihat dia juga mampu nih, akhirnya saya encourage untuk expand gitu supaya mulai belajar lebih nih, kan pengennya cuan lebih katanya aja, tapi harus enlarge our capacity gitu. Nah saya dampingi tetap, akhirnya bisa di range sekali cuan bisa ratusan juta dia. Nah itu amazing juga saya melihat perkembangannya karena memang dari anaknya juga rajin ya, jadi tergantung orangnya lah gitu. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama, tapi syukurlah juga ada member-member saya juga yang kemarin sekali cuan juga udah bisa double digit gitu ya, puluhan juta. Nah itu tapi harus dengan belajar gitu, dengan ikut kelas dulu, terus setiap hari emang rajin gitu. Kalau rajin itu bisa lah kalau misalnya mau gitu. Jadi harus dari diri sendiri dulu ya, willingness-nya seperti apa. Nah kalau boleh tahu Ci, channel komunitasnya ini melalui apa ya Ci? Jadi gini, live trade-nya untuk saat ini ya kita adakan di Telegram channel. Jadi Satsecuan ini punya Telegram channel gitu. Jadi kalau yang mau misalnya ada yang mau join, Ci, berarti carinya lewat Telegram ya Ci ya? Betul. Cari aja Satsecuan. Kita juga ada Instagram. Namanya Satsecuan dan Instagram saya Helen Felicia Susilo juga bisa di follow. Kalau misalnya teman-teman mau belajar bisa DM. Ataupun menghubungi nanti ada adminnya juga yang akan bantu ya. Mungkin nanti kita bisa collab live trade gitu gak sih Ci? Oh boleh banget kalau mau. Ya, kalau bisa ngerasain langsung ya. Bener nggak nih cuan ya? Secuannya bareng Maybank Sekuritas ya kapan-kapan kali ya Ci. Ayo banget ya. Oke, itu tadi terkait Satsecuan dan juga buku dari Ci Helen. Sekarang kita sedikit nostalgia dulu nih Ci. Kalau misalnya Ci Helen bisa ngobrol sama diri sendiri 10 tahun yang lalu, nasihat apa sih yang bakal Ci kasih untuk Ci Helen di 10 tahun yang lalu? Menurut saya sih ya, kalau kita dikasih mesin waktu nih, saya masuk lagi ke dalam 10 tahun lalu, saya akan mulai belajar tentang gimana sih trading saham, kemudian belajar tentang ekonomi, belajar mengenai makro juga, bagaimana analisa fundamental, teknikal. Saya kan pingin mendalami itu dulu sih gitu, 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita, tapi nggak ada kata terlambat ya Ci. Nggak ada yang kata terlambat, betul. Jadi buat my friends mungkin yang baru mau terjun, jangan ragu ya untuk terus belajar. Tadi yang Ci Helen sebutkan untuk Ci Helen 10 tahun yang lalu ya. Lalu pertanyaan terakhir nih ya Ci ya. Impian besar Ci Helen ke depan, baik secara personal maupun untuk komunitas Satsecuan nih, seperti apa? Oke. Mungkin sedikit boleh saya tambahkan nggak tadi? Nah gini ya teman-teman, kenapa kok saya belajar saham? Padahal backgroundnya sebenarnya saya seorang entrepreneur dari dulu nih. Saya berpikir ke depan gitu, saya kayak reflecting, membayangkan gimana saya kayak 10 tahun, 20 tahun ke depan. What will I do gitu, misal nih ya contoh, saya tinggal di luar negeri atau tinggal di mana gitu. Kira-kira activity apa nih yang kita bisa tetap produktif ya kan sampai hari tua. Kan nggak mau juga nganggur gitu kan. Kan pengennya juga tetap aktif. Tapi kan kadang-kadang kemampuan fisik itu bisa terbatas ketika nantinya mungkin di hari tua atau apa. Itu mungkin mikirnya agak kepanjangan sedikit lah ya narasinya. Tapi itu salah satu yang mendasari saya pengen belajar gitu. Karena saya pengen dimanapun saya pergi, saya tetap bisa produktif gitu, menghasilkan uang tanpa harus bekerja secara fisik gitu. Kan kadang-kadang kita memiliki keterbatasan fisik dan tempat juga ya. Kadang-kadang kalau kita mobile kita nggak bisa kerja, kita pindah negara kita bingung cari kerjaan. Tapi kalau kita menguasai satu ilmu ini, kita bisa pakai ini di platform mana aja gitu. Nah itu salah satu keuntungannya. Jadi belajar mengenai analisa teknikal ini bisa diterapkan di dunia apapun. Mau di saham dan di platform lain tuh bisa. Dan dimanapun kita, misalnya saya lagi jalan-jalan nih ke luar negeri ya, lagi ke Jepang atau lagi ke Australia atau ke Eropa atau keluar kota lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah kita masih bisa tetap trading loh gitu ya kan, bisa tetap cari cuan nggak? Bisa loh. Jadi tidak ada keterbatasan waktu dan tempat. Waktu ada sih, karena kalau bursanya tutup kita trading. Juga nggak bisa trading, jadi harus pindah platform gitu kan. Nah itu jadi motivasi saya adalah
siapa tahu nih nanti ketika tua ini bisa menjadi salah satu kegiatan saya juga gitu kan, supaya kita juga tetap bisa produktif. Aplikasikan ya, Mungkin. nanti mungkin masa tua ya udah Ya. pensiun. Ya, jadi impian dari saya sebagai founder dari Satsecuan, saya ingin bahwa banyak orang yang makin belajar trading dan mengenal dunia saham. Dan impian ke depan adalah kalian bisa trading di mana aja kalian ada dan tidak terbatas usianya, tentunya mau tua mau muda kalian bisa belajar gimana caranya menghasilkan trading dalam waktu singkat gitu. Dan itu impiannya yang jangka menengah, yang jangka lebih panjang lagi. Pingin dong suatu saat nanti siapa tahu punya ventures. Gitu ya teman-teman, dan mungkin kita bisa, siapa tahu juga bisa IPO nih ya Satsecuan. Oke, thank you. Oke, Ci. gitu. Itu dia impian dari Ci Sama-sama. Helen untuk masa depan. Karena ya sedikit tambahan lagi sebelum closing, bahwa trading di dunia saham itu sangat punya potensi karena marketnya selalu ada dan jam tradingnya pun tertentu dan tidak susah buat kita mencari penjual pembeli ya, selama kita tahu saham-saham mana yang oke gitu. Itu aja, sekian tips dari Satsecuan, semoga bisa membantu teman-teman semua makin cuan. Oke, Ci Helen makasih banget nih udah sharing pengalamannya dan semangatnya hari ini. Thank you. Buat aku pribadi banyak banget insight yang bisa aku dapetin ya, mulai dari mindset, strategi, sampai pentingnya punya atau bergabung di komunitas ya, mungkin bisa encourage kita untuk bertumbuh lebih lagi nih my friends ya. Dan sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, saya mau info kalau nanti akan ada giveaway nih my friends di Instagram @Maybank Sekuritas. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Maybank Sekuritas. Boleh juga tadi follow Instagramnya Ci Helen di Helen Felicia ya Ci? Helen Felicia Susilo. Helen Felicia Susilo, dan Agak juga panjang ya. Instagram Satsecuan. Ya, Satsecuan. Oke, dan buat my friends yang lagi dengerin, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube Maybank Sekuritas biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye dan happy cuan. Happy cuan. Satset. Satset cuan.